Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif wasyarih rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihima wa bi ulumihim wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il 'amilin fid dharain. Amin. Faslun fi ahkamil iddah wa anwa'il mu'taddah. Bab tentang hukum-hukum iddah dan macam-macam perempuan yang melaksanakan iddah. Artinya seorang wanita jika suaminya meninggal dunia atau dia dicerai, maka wanita itu tidak boleh langsung dinikahi atau menikah, bahkan dilamar pun tidak boleh, kecuali dia telah melewati masa iddah. Sebelum kita bahas kenapa harus ada masa iddah, kenapa perempuan yang suaminya meninggal atau setelah diceraikan, kenapa tidak langsung boleh menikah, harus melewati masa iddah dulu? Tujuannya agar rahimnya bersih dari jejak laki sebelumnya. Karena kalau sudah selesai masa iddah itu, maka rahimnya bersih, sehingga kalau dia nikah lagi kemudian berhubungan dengan suami yang baru, maka di rahim itu hanya ada jejak satu suami, tidak ada laki-laki lain. Dan ini saya pernah baca suatu artikel, ada seorang kafir masuk Islam gara-gara meneliti tentang masa iddah ini. Jadi dia ingin tahu apa hikmahnya Islam ini mengharuskan wanita itu melaksanakan masa iddah. Akhirnya dia teliti. Yang pertama dia teliti wanita-wanita yang ada di salah satu negeri di Eropa. Dia teliti, ternyata di negeri tersebut banyak wanita yang mempunyai anak, tetapi anaknya bukan jejak dari satu orang laki-laki. Banyak laki-laki lain tuh jejak dalam badan si anak tuh. Kemudian dia kedua kalinya meneliti para wanita muslimah di negeri bagian Afrika. Dia lihat itu anak-anak muslimah di sana, mereka hanya punya jejak satu orang lelaki saja. Akhirnya dia teliti istri dia sendiri. Dia teliti istrinya, ternyata anak dia yang pertama itu jejaknya dia, anak dia yang kedua dan seterusnya, anak dia yang kedua dan seterusnya, banyak jejak laki-laki lain. Dari situ dia tahu istrinya selingkuh, dan dia pun masuk Islam. Ternyata masa iddah itu memang harus dilakukan oleh seorang wanita agar nanti anaknya tidak campur aduk jejak laki-lakinya, bukan gado-gado, tapi satu orang saja bapaknya. Nah, kita lanjutkan. Wal mu'taddah ala darbain. Wanita yang melaksanakan masa iddah itu ada dua macam. Mutawaffa anha zawjuha, yang pertama yang suaminya meninggal. Ke sini. Perempuan yang melaksanakan iddah yang pertama yang suaminya meninggal. Di tengah sini.
wa ghairu mutawaffa anha. Kemudian yang kedua, yang suaminya tidak meninggal, yaitu yang cerai. Jadi artinya wanita yang melaksanakan masa iddah itu terbagi menjadi dua. Satu karena sebab suaminya meninggal, yang kedua karena sebab dicerai. Fal mutawaffa anha zawjuha, maka yang pertama, wanita yang suaminya meninggal, in kanat hamilan, kalau perempuan itu hamil. Ada wanita nih suaminya meninggal, dia lagi hamil. Berapa lama masa iddahnya? Fa iddatuha biwad'il hamli, maka masa iddahnya dengan dia melahirkan. Ya, jadi ketika dia melahirkan, maka selesailah masa iddah dia dan dia boleh untuk menikah. Dan ini pernah terjadi di salah satu daerah di Indonesia. Saya kenal sama orangnya. Jadi waktu itu suaminya sakit, masuk rumah sakit, istrinya masuk juga rumah sakit mau melahirkan. Maka suaminya meninggal. Tak lama suaminya meninggal, istrinya melahirkan. Langsung selesai itu masa iddahnya. Dan kalau istrinya mau langsung nikah boleh. Kenapa selesai dah masa iddahnya? Karena dia hamil sampai melahirkan. Wa in kanat hailan, kalau yang suaminya meninggal tadi itu tidak hamil, dia tidak hamil, fa iddatuha arba'ata ashhurin wa ashra, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada orang meninggal, si perempuan itu suaminya meninggal, kalau dia tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Wa ghairul mutawaffa anha. Dan sekarang yang kedua, perempuan yang suaminya tidak meninggal tapi dia dicerai. Berapa iddahnya? Ingat ya, kalau tadi perempuan itu suaminya meninggal, 2 masa iddahnya. Kalau dia hamil sampai melahirkan, kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Nah sekarang yang kedua, kalau dia bukan suaminya meninggal tapi dicerai. In kanat hamilan, kalau hamil, ada wanita dia dicerai dalam keadaan hamil. Berapa masa iddahnya? Fa iddatuha biwad'il hamli, maka masa iddahnya sama sampai melahirkan. Sama kayak yang suaminya meninggal tadi itu, sampai melahirkan juga kalau dia hamil. Wa in kanat hailan, nah, sedangkan kalau dia tidak hamil, nah, ada wanita dicerai, dia tidak hamil, nah, berapa masa iddahnya? Masa iddahnya wahya min zawatil haid, kalau dia perempuan yang haid, perempuan yang haid, maka thalatha quru wahya al-athhar, maka masa iddahnya 3 kali suci. Saya ulangi, kalau ada perempuan dia dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Dan kalau dia tidak hamil, masa iddahnya 3 kali suci kalau dia masih haid. 3 kali suci itu bagaimana? Kalau dia dicerai sekarang, lagi suci dia dicerai, lagi suci dicerai, kemudian haid, setelah haid kan suci, nah itu baru 1 kali suci itu. Bulan depan haid, suci lagi 2. Bulan ketiga haid, suci, selesai masa iddah. Makanya haram bagi laki-laki mencerai istri dalam keadaan haid. Haram.
walaupun jatuh cerainya, tapi haram. Kenapa haram? Kenapa haram? Memperpanjang masa iddahnya. Ini kalau ada wanita lagi haid, dicerai sama suaminya, jatuh tak talaknya? Jatuh, cuman dosa suaminya. Kenapa? Karena istri lagi haid, sehingga kalau dia suci dari haid itu tuh suci, misalnya bulan ini dia lagi haid nih, dicerai sama suaminya, kemudian setelah itu dia suci, itu suci yang ini belum dihitung satu, belum dihitung satu. Nah bulan depan dia haid suci, nah itu baru satu kali. Nah seperti itu. Makanya dulu pernah kita bahas, saya ingatkan lagi, bahwasanya saya ngajar nih harus banyak fokus karena melawan suara budak kecil. Jadi sudah pernah kita bahas dulu bahwasanya mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Kalau ada suami yang mau cerai sama istrinya, biar tidak dosa, tapi ini tidak dianjurkan ya. Tapi kan yang namanya rumah tangga kan kadang-kadang ada orang seperti itu. Memang jalan terbaiknya dia harus pisah kan begitu kan. Nah kalau misalnya ada pasangan suami istri, memang dia tidak bisa bersatu lagi, memang jalan terbaiknya harus pisah. Kalau bersatu ribut terus, udah didamaikan tetap aja masih. Nah kalau memang jalan terbaik untuk mereka berdua itu pisah, maka kalau mau pisah biar tidak dosa, dua syaratnya. Satu, jangan cerai istri itu lagi haid. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau cerai istri itu lagi suci, jangan disetubuhi dulu. Jadi caranya biar tidak dosa suami itu mencerai istri, dia tunggu istrinya suci dulu. Setelah istrinya suci, jangan disetubuhi. Ah, itu dia cerai. Maka dia tidak dosa. Kenapa? Dia mencerai dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Itu tidak dosa. Tapi kalau dalam keadaan haid, dosa. Atau dalam keadaan suci tapi sebelumnya disetubuhi dulu, dosa juga dia. Nah, dua tuh. Kalau memang darurat harus dia mencerai istrinya karena tidak ada jalan lain lagi. Nah, kemudian perempuan tadi kalau dia dicerai, dia hamil sampai melahirkan, kalau tidak hamil 3 kali suci. Wa in kanat shaghiratan au ayisatan. Nah, sekarang kalau istrinya masih kecil, istrinya misalnya misalnya masih kecil, ya, istrinya masih kecil, boleh tak kawin sama budak kecil? Boleh. Kawin sama anak kecil boleh. Tapi kalau anak kecil itu belum pantas untuk disetubuhi, jangan disetubuhi. Kadang-kadang ada orang biar mahram sama ibu si anak tuh, biar mahram. Ini biasanya begini, biasanya. Misalnya ada seorang ibu mau pergi haji atau umrah. Seorang ibu nih mau pergi haji atau umrah. Dia tidak ada mahramnya, tidak ada pendamping, tidak ada mahram. Biar ada mahramnya bagaimana? Tahu-tahu ada laki-laki juga mau pergi haji umrah. Bagaimana laki-laki ini biar mahram sama ibu itu? Bagaimana? Nikah sama anaknya. Tahu-tahu anaknya masih kecil. Misalnya 7 tahun misalnya. Boleh tak? Boleh nikah kan, tapi jangan disetubuhi. Karena dengan menikahi anaknya, emaknya itu langsung jadi mertua. Yang namanya mertua mahram. Udah pergi haji sama dia. Boleh itu. Nah, dulu tuh orang tuh biasanya seperti itu. Biar menjadi mahram. Nanti kalau pulang haji, misalnya dia mau lanjut hubungan sama anak itu, ya tunggu besar lah baru bisa dikumpul. Kalau dia tidak mau lanjut, ya dia mau pisah, boleh. Emaknya jadi mahram selama-lamanya. Makanya tidak ada mantan menantu, tidak ada mantan mertua. Jadi kalau nikah sama perempuan, orang tuanya itu langsung jadi mahram. Cukup dengan nikah saja. Tapi kalau dibalik nikah sama janda,
Janda punya anak perempuan, nikah sama emaknya nih si janda nih, anaknya tuh belum jadi anak tiri, belum. Kecuali kalau sudah berhubungan dengan ibunya. Kalau sudah berhubungan dengan ibunya, anaknya baru jadi anak tiri. Tapi kalau belum berhubungan dengan ibunya, ibunya dicerai, mau nikah sama anaknya, boleh. Kenapa? Anaknya belum jadi mahram, belum jadi anak tiri. Tapi kalau dibalik, nikah anaknya, ibu langsung jadi mahram, cukup dengan nikah aja. Makanya mertua itu dengan nikah, emaknya langsung jadi mertua. Nah, sekarang kalau ada anak kecil atau perempuan yang sudah menopause, perempuan yang sudah tidak haid lagi, berapa tuh masa iddahnya? Nah, jadi kalau ada seorang wanita dicerai, dia tidak hamil, kan 3 kali suci tadi. Nah, kalau dia tidak haid, perempuan yang tidak haid lagi, seperti anak kecil atau yang sudah tua, berapa masa iddahnya? 3 ashhur, 3 bulan. Masa iddahnya 3 ashhur, 3 bulan. Nah, wal mutallaqah qabla ad-dukhul biha la iddata 'alaiha. Kemudian yang ketiga, sedangkan wanita yang dicerai tapi belum disetubuhi oleh suaminya, maka wanita itu tidak ada masa iddahnya. Ini 3 ya, saya simpulkan nih 3. Yang pertama, wanita yang suaminya meninggal, masa iddahnya berapa? Kalau hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Hafalkan tuh. Yang kedua, wanita yang dicerai, kalau dia hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, lihat dulu dia haid enggak. Kalau dia perempuan yang haid, 3 kali suci. Kalau dia perempuan yang tidak haid, seperti anak kecil atau perempuan yang sudah tua, maka 3 bulan masa iddahnya. Yang ketiga, perempuan yang setelah nikah belum ada disetubuhi oleh suaminya, maka perempuan itu tidak ada masa iddahnya. Artinya kalau dia diceraikan oleh suaminya, dia langsung boleh nikah lagi dengan laki-laki lain. Tidak ada masa iddahnya. Kenapa? Tidak disetubuhi oleh suaminya. Maaf, kalau cuma dipegang, dipeluk, dicium sama suaminya, tidak ada masa iddahnya kalau dia dicerai. Kenapa? Karena belum sampai disetubuhi. Kalau disetubuhi sekali aja, ada masa iddahnya. Dan perempuan itu kalau dia dinikahi tidak disetubuhi oleh suaminya, 1, tidak ada masa iddah. Nomor 2, si laki-laki boleh ngambil maharnya setengah maharnya boleh balikkan, boleh dibalikkan. Kenapa? Karena itu perempuan belum disetubuhi, dicerai, maharnya boleh tarik setengah. Tapi kalau sudah disetubuhi sekali aja, si laki-laki tak berhak ngambil maharnya. Ini pernah terjadi di Pontianak. Ada suami istri itu baru nikah, udah berhubungan, dia cerita soalnya udah berhubungan berapa hari gitu, tak lama cerai dia sama istrinya. Diangkut lagi sama dia, marinya apa tidurnya diangkut. Tak boleh tuh. Dari setubuhi sekali, tak boleh lagi ngambil apa yang sudah diberikan tuh. Kalau belum setubuhi boleh ambil setengah. Nah, kemudian wa iddatul amah bil hamli ka iddatil hurrah wa bil aqra an ta'tadda bi qur'ain wa bi syuhur anil wafah an ta'tadda bi syahrin wa khamsi layalin anit talaq an ta'tadda bi syahrin wa nisf. Kalau budak tadi itu cerita wanita merdeka. Ini disebutkan masalah budak. Kalau zaman dulu kan ada budak ya. Dulu kita pernah bahas budak itu kalau zaman dulu seperti barang tuh. Ya, budak itu seperti barang, bisa dijual belikan. Nah, kalau budak setengah masa iddahnya setengah daripada wanita merdeka tadi itu. Nah, kalau wanita merdeka tadi seperti itu, kalau budak setengahnya. Budak kalau suaminya meninggal sampai melahirkan kalau dia hamil. Kalau dia tidak hamil 2 bulan 5 hari. Kalau wanita merdeka kan 4 bulan 10 hari. Nah, kalau budak 2 bulan 5 hari. Nah, kalau dia dicerai, kalau hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil 1 kali suci. Ya. Dia 2 kali suci.
Kalau kata tadi kan 3 kali suci kalau kita merdeka. Kalau perempuan budak 2 kali suci. Kalau dia tidak haid sebulan setengah. Ya, sekarang tak ada budak. Mana tahu nanti misalnya kan ada perang. Ya, kalau ada perang tu, orang yang ditangkap tu kan tawanan perang. Itu tawanan perang kalau perempuan tu kalau zaman dulu dibagikan jadi budak tu. Budak itu seperti barang dijual belikan. Nah, tak usah bahas panjang-panjang masalah budak karena sekarang tak ada budak. Nah, kemudian wa yajibu lil mu'tadda ar-raj'iyyah as-sukna. Dan wajib bagi perempuan yang tua dah, tak usah pakai mic lah. Mic itu hidup tak? Itu ya. Itu ya, itu. Kemudian wa yajibu lil mu'taddah ar-raj'iyyah as-suknah. Nah, sekarang perempuan yang melaksanakan iddah, perhatikan nih. Perempuan yang sedang melaksanakan iddah, kalau dia karena dicerai, cerainya cerai 1, cerai 2. Jadi kalau ada perempuan dicerai sama suaminya, cerai 1 atau cerai 2, talak 1 atau talak 2, kan perempuan itu kan melaksanakan masa iddah kan. Tadi kan kalau dicerai kan masa iddahnya kalau melahirkan kan sampai kalau hamil sampai melahirkan kan. Kalau dia tidak hamil 3 kali suci, kalau tidak haid 3 bulan. Nah, perempuan yang dicerai tapi cerainya cerai 1, cerai 2, itu perempuan ketika melaksanakan masa iddah dia harus tinggal di tempat dia dicerai itu. Misalnya perempuan itu dicerai suaminya di rumah ini, dia harus tinggal di situ, jangan keluar. Jangan keluar dari rumah tempat dia dicerai selama rumah itu masih layak untuk dia. Kalau rumah itu tidak layak untuk dia, mau roboh, itu baru boleh pindah. Tapi kalau selagi rumah itu masih layak, perempuan yang dicerai itu tinggal di rumah itu, tidak boleh dikeluarkan. Suaminya ke atau orang lain tidak boleh mengeluarkan dia dari rumah itu. Kemudian selain dia harus diberi tempat tinggal, perempuan yang dicerai itu harus diberi tempat tinggal tempat dia diceraikan. Nah, kalau diceraikan di pasar macam mana? Balikkan dia ke rumah tempat dia tinggal. Harus ditinggalkan di situ dia. Dikasih tempat tinggal. Tak boleh tu laki-laki kalau cerai istrinya, misalnya laki-laki cerai istrinya, habis cerai usir dari rumah, tak boleh, dosa tu suami. Itu istri harus kasih tempat. Kenapa? Karena dia harus melaksanakan masa iddah. Nah, 1, kasih tempat tinggal. Yang kedua, wan nafaqah, dan tetap harus dikasih nafkah. Ini banyak sekarang suami habis cerai sama istrinya terus tinggalkannya, dari kasih nafkah. Itu istri yang dicerai wajib tetap dikasih nafkah sampai selesai masa iddahnya, kecuali kalau istri yang ditalak 3. Istri kalau sudah ditalak 3 hanya wajib dikasih tempat tinggal sampai selesai masa iddahnya, tidak wajib dikasih nafkah. Tapi kalau istri cuma dicerai 1, cerai 2, selain dikasih tempat tinggal harus dikasih nafkah sampai selesai masa iddahnya. Kecuali boleh tak dikasih nafkah kalau istri itu durhaka. Makanya kalau ditanya orang nih, Pak, apa hukumnya suami tidak memberi nafkah kepada istrinya atau kepada istri yang sudah dia cerai tapi lagi masa iddah? Apa hukum suami itu? Jangan bilang haram dulu, jangan bilang oh tak boleh itu dosa suaminya, jangan bilang begitu dulu. Tanya dulu, istrinya durhaka enggak? Karena kalau istri durhaka, itu suami boleh enggak ngasih nafkah,
kepada istri walaupun statusnya belum dicerai. Ada istri masih jadi istri si suami, masih belum dicerai, suami tak kasih nafkah, boleh kalau dia durhaka. Dan bukan termasuk durhaka kalau istri itu mencela suami, itu bukan termasuk durhaka. Dalam fikih ya, dalam ilmu fikih, istri mencela suami bukan termasuk durhaka. Tapi kalau istri lagi sehat walafiat, segar, diajak berhubungan tak mau, durhaka. Apalagi keluar dari rumah tanpa izin suami, durhaka. Apalagi sampai ngelempar suami pakai gelas, pakai piring apa, durhaka. Lah istri durhaka walaupun belum dicerai, suami tak kasih nafkah itu boleh, tidak dosa suaminya. Begitu juga istri yang sudah dicerai lagi masa iddah, kalau suami tidak kasih nafkah karena dia durhaka, tidak dosa suami. Tapi kalau istrinya baik-baik, suami nggak kasih nafkah, dosa suaminya, tanggung jawab di akhirat nanti. Berapa lama suaminya tidak kasih nafkah? Oh sekian bulan. Nah sekian bulan itu istri itu berapa banyak pakai duit untuk keperluan dia, yang sebenarnya itu harus suami yang ngasih, tapi dia pakai duit dia, itu suami utang. Kalau tidak bayar akhirat dituntut nanti. Kemudian, nah sekarang kembali kepada pembahasan tentang iddah nih. Istri kalau dicerai talak 1, talak 2 harus diberi tempat tinggal, tempat dia dicerai itu yang layak tempatnya. Yang kedua, dia harus dikasih nafkah selama dia tidak kurang ajar. Dikasih nafkah. Sampai kapan kasih nafkahnya? Sampai selesai masa iddah. Kalau selesai masa iddah, udah selesai nafkahnya, kecuali kalau punya anak. Kalau punya anak tetap harus kasih, bukan ngasih istri, ngasih anak. Ya maaf, nanti ada kita bahas tuh masalah nafkah. Banyak saya dapatkan suami istri bercerai, anaknya ikut istri. Si suami lepas tangan, tidak kasih nafkah sama si anak itu. Anak itu tetap tanggung jawab suami. Kalau suami tidak kasih nafkah, si istri pakai duit dia nafkahi anak itu untuk makannya, untuk minumnya, untuk bajunya, untuk berobat kalau sakit, pakai duit istri. Itu suami itu harus ganti, itu duit istri itu harus ganti, karena itu tanggung jawab suami. Kalau suami tidak ganti, itu di akhirat dituntut nanti di hadapan Allah. Berapa banyak istri pakai duit dia untuk menafkahi anak, sebanyak itu juga suami itu akan dituntut di akhirat. Bayangkan kalau setahun dia tak kasih nafkah untuk anaknya, berapa banyak tuh istri itu menghabiskan duit untuk anaknya. Sejumlah itu juga dia utang sama istrinya. Orang kalau meninggal dalam keadaan masih punya utang, amal baiknya semua tidak diterima oleh Allah SWT. Itu utang tuh. Nah kemudian, jadi kalau perempuan dicerai 1, 2 namanya tolak raj'i. Kalau ditolak 1, talak 2, itu perempuan dalam masa iddah harus dikasih tempat tinggal yang layak, tempat dia diceraikan, dan dikasih nafkah sampai selesai masa iddah selama dia tidak kurang ajar. Kemudian wayajibu lil ba'in. Nah sekarang kalau dia ditalak 3, tadi talak 1, talak 2, kalau perempuan ditalak 3, dicerai 3 sama suaminya, maka yang wajib apa? As-suknah. Yang wajib cuma dikasih tempat tinggal aja, dunan nafaqah, tidak wajib dikasih nafkah. Jadi kalau ada istri dicerai 3 sama suaminya, cukup dikasih tempat tinggal, nafkah tidak wajib. Kenapa? Talak 3 soalnya. Dan kalau sudah talak 3, berarti kan kemarin sudah kita bahas, kalau sudah talak 3, tidak boleh balik kepada istri kecuali dengan 5 syarat. 1, selesaikan dulu masa iddahnya dari suami itu. 2, nikah dengan laki-laki baru. 3, harus bersetubuh dengan laki-laki yang baru. 4, harus dicerai dengan laki-laki yang baru itu langsung cerai 3. Itu pun kalau laki-laki mau cerai, kalau tak ada ya udah jadi istri dia lah. Dan tak boleh dipaksa. Si laki-laki yang baru ini tak boleh dipaksa menceraikan. Kalau mencerainya terpaksa tidak sah. Nah kalau laki-laki yang baru ini mau menceraikan tanpa dipaksa, langsung talak 3,
Sudah selesai. Yang kelima syaratnya harus menyelesaikan masa iddah dari laki yang kedua itu. Nah, kalau sudah selesai masa iddah dari laki-laki yang kedua, baru dia boleh balik lagi dengan suami pertamanya. Makanya hati-hati dalam mengucapkan talak, hanya hak suami saja. Dan ingat, yang namanya talak 3 itu bukan harus 3 kali mengucapkannya, tidak. Kalau ada seorang suami mengucapkan kepada istrinya mencerai, langsung dia bilang talak 3, langsung jatuh 3 itu. Bukan harus sekali, 2 kali, 3 kali. Enggak, sekali dia mengucapkan tapi dia bilang 3, jatuh 3 itu. Dan ingat, yang namanya cerai itu bergurau jatuh. Ya, sudah kita bahas kemarin. Dalam keadaan marah pun jatuh. Ya kan, ada kalimat cerai, pisah, lepas. Talak, firaq, tasrih. Cerai, pisah, lepas. Ini walaupun bergurau jatuh. Kalimat cerai, kalimat pisah, kalimat lepas. Bergurau pun jatuh. Marah pun jatuh. Walaupun tidak niat, jatuh. Ya, kecuali kalau terpaksa atau pakai tulisan tidak diucapkan, maka tergantung niat. Tapi kalau selain 3 kalimat ini, selain cerai, pisah, lepas, selain 3 kalimat ini, seperti misalnya ada seorang laki-laki bilang sama istrinya, pulang jak ke rumah ibu, pulang jak ke rumah orang tua, atau tidak usah sekamar lagi, tidak usah serumah lagi, itu namanya kalimat kiasan. Kalau diniatkan jatuh, kalau tidak diniatkan tidak jatuh talaknya. Itu kiasan namanya. Nah, kemudian tadi itu wajibu lil ba'in as-sukna dunan nafaqah. Kalau perempuan yang ditalak 3 hanya wajib dikasih tempat tinggal, tidak wajib dikasih nafkah. Illa an takuna hamilan, kecuali kalau dia dalam keadaan hamil. Ada perempuan ditalak 3 hamil, maka dia wajib dikasih tempat tinggal dan wajib juga dikasih nafkah. Kenapa? Karena hamilnya. Kalau tidak hamil tidak wajib, karena ditalak 3 dia. Kemudian wajibu 'alal mutawaffa anha. Dah, selesai itu. Sekarang wajibu 'alal mutawaffa anha zaujuha, dan wajib bagi perempuan yang suaminya meninggal al-ihdad wa huwa al-imtina' minaz zinah wa tib. Perempuan yang suaminya meninggal tak boleh bersolek-solek dan tak boleh pakai minyak wangi. Tak boleh. Tuh, jadi orang kalau suaminya meninggal, perempuan, satu tak boleh bersolek-solek, yang kedua tak boleh pakai wangi-wangian, yang ketiga wa 'alal mutawaffa anha zawjuha wal mabtuta mulazamatul bait, dan dia harus diam di rumah, tak boleh keluar. Jadi perempuan kalau suami meninggal tak boleh bersolek, berhias, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh keluar rumah. Illa lihajah, kecuali kalau ada hajat darurat. Apa contohnya hajat darurat? Misalnya rumahnya terbakar, memang harus keluar. Banjir bandang, harus keluar. Rumahnya roboh, harus keluar. Atau sini disebutkan li syira'it ta'am, atau dia ingin beli makanan, anak dia mau disuruh, tidak ada, dia harus keluar beli makanan, tidak apa-apa keluar untuk beli makanan. Atau misalnya dia tidak ada duit untuk kebutuhan dia sehari-hari, atau kebutuhan dia dan anaknya tidak ada duit, suaminya tidak meninggalkan harta warisan, akhirnya dia harus bekerja. Boleh tak tuh? Boleh, darurat. Ada perempuan ni suami meninggal, kan harus di rumah, tak boleh keluar tuh. Berapa lama tak boleh keluar? Kalau dia hamil sampai melahirkan. Kalau dia tidak hamil 4 bulan 10 hari tak boleh keluar. Kecuali kalau darurat tadi, bakar, roboh rumahnya, atau banjir, atau dia mau beli makanan tak ada yang disuruh, orang disuruh tak ada, atau tak ada punya duit sehingga dia harus kerja. Boleh tak dia kerja? Boleh, tapi habis kerja balik, jangan pergi ke mall, harus balik kerja aja, dia pergi, habis itu balik lagi. Kemudian au kattan wa bai'i ghazlin au qutnin, atau dia pengen jual barang, boleh keluar. Dia ingin berdagang karena untuk cari nafkah buat dia, boleh. Begitu juga wa yajuzu lahal khuruj lailan ila dari jaratiha li ghazlin wa haditsin wa nahwihima bi syarti an tarji'a wa tabita fi baitiha. Dan dia boleh keluar ke rumah tetangga. Mungkin dia 4 bulan 10 hari bosan kali di rumah,
Ya, daripada dia stres, dia nak keluar ke rumah tetangganya, boleh tak? Boleh. Untuk ngobrol-ngobrol boleh. Tapi ke rumah tetangga aja. Habis itu balik tidur rumah tetangga tak boleh. Balik boleh. Kalau ndak balik tidur rumah tetangga tak boleh. Kemudian jadi kesimpulannya udah siap belum? Saya simpulkan ya. Saya ulangi lagi, ingat baik-baik. Perempuan kalau suaminya meninggal melaksanakan masa iddah. Kalau dia hamil sampai melahirkan, kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan dicerai, dia harus melaksanakan masa iddah kalau hamil sampai melahirkan, kalau tak hamil 3 kali suci, kalau ndak haid 3 bulan. Dah. Perempuan yang dicerai 1 cerai 2 oleh suaminya, dia harus diberi tempat tinggal dan dia harus diberi nafkah sampai selesai masa iddah. Tapi kalau dia ditolak 3, hanya wajib dikasih tempat tinggal, tidak wajib dikasih nafkah kecuali kalau dia lagi hamil. Kemudian selanjutnya, perempuan yang suaminya meninggal, dia harus melaksanakan iddah tadi kalau hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari, dia tak boleh bersolek-solek, tak boleh pakai minyak wangi, dan dia harus diam di rumah kecuali kayak tadi itu darurat, dia mau beli kayak kebakaran dan lain-lain, atau dia mau cari nafkah, atau dia mau beli makanan, atau dia mau ngobrol sama tetangga, boleh, tapi harus balik, tak boleh nginap rumah orang. Kelas. Kemudian juga perempuan yang lagi melaksanakan masa iddah itu bukan hanya nikah, dilamar tak boleh. Dilamar ya tak boleh, apalagi nikah. Dilamar aja tak boleh. Ya. Dilamar terang-terangan, pakai kalimat terang-terangan tak boleh. Mau yang suaminya meninggal atau yang dicerai, kalau lagi masa iddah dilamar tak boleh. Dengan kalimat soreh namanya, dengan kalimat terang-terangan. Nanti udah selesai masa iddah kita nikah yuk, tak boleh. Ngajak dia nikah, walaupun nanti nikahnya setelah masa iddah, tapi ngajak dia nikah ketika dia masih lagi masa iddah. Walaupun nikahnya nanti setelah masa iddah selesai, tak boleh. Kenapa? Kalimatnya terang-terangan. Tapi kalau kalimatnya kiasan boleh tak? Contoh, banyak orang yang naksir sama kamu nih, kalimatnya kiasan. Dia lagi masa iddah, boleh tak? Kalau pakai kalimat kiasan, bukan terang-terangan, kiasan, boleh kalau yang suaminya meninggal atau yang dicerai 3. Tapi kalau yang dicerai 1, cerai 2, mau terang-terangan tak boleh, mau kiasan pun tak boleh. Kalau cerainya cerai 1, cerai 2. Jadi intinya, jangan ngelamar perempuan lagi masa iddah. Kalau setelah masa iddah, lamar langsung nikah, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.